Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Nah Sobat Miftah, pada video kita kali ini insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di kolom komentar video saya. Dan saya sudah memilih beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas atau untuk kita jawab pada video kita kali ini. Langsung saja Sobat Miftah, kita akan jawab ya pertanyaan yang pertama, yaitu dari Kos Gamur Bekasi. Mas Miftah, kalau mau mulai usaha budidaya ikan hias, gapi, cupang dan lain-lain di daerah Jabodetabek, mana yang perlu kita kuasai dulu? Apakah keterampilan budidaya atau breeder atau keterampilan pemasaran jadi reseller? Oke Sobat Miftah, jadi mana yang terlebih dahulu harus kita kuasai? Ini adalah versi saya Sobat Miftah. Jadi yang pertama kita harus kuasai atau yang menjadi prioritas yang harus kita kuasai terlebih dahulu adalah kemampuan budidayanya dulu. Seenggaknya dia bisa mencoba mengawinkan, kemudian ikannya sampai bertelur atau beranak, kemudian anaknya sampai besar. Nah, ketika proses pembesaran ikan ini, dia juga bisa sambil mengasah skill pemasarannya dengan apa? Dengan dia menjual ikan-ikan hasil ternakan dari teman-temannya, ya baik itu teman-teman di satu komunitas atau di satu daerahnya dia. Kalau dia ada peternak ikan, kemudian dia mencoba menjualkannya. Jadi dua-duanya itu dilatih ya, supaya nanti ketika hasil ternakannya sudah siap jual, ya dia udah nggak canggung lagi, nggak kegok lagi untuk melayani customer atau bagaimana caranya pemasarannya. Dia tuh udah tahu, karena selama dia menunggu ikannya dia besar, dia sudah berlatih dengan menjualkan ikan-ikan milik temannya, baik itu satu komunitas atau peternak yang ada di daerahnya dia. Nah, terkadang kita bisa menemukan peternak yang memang dia khusus menyediakan untuk para seller. Ada yang seperti itu. Ada juga peternak yang dia juga bisa jualan. Tentunya peternak yang bisa jualan ini yang pendapatannya atau keuntungannya dia pasti besar banget ya, karena dia nyediain buat seller juga, dia juga bisa langsung jual ke konsumen. Tentu untungnya lebih gede. Tapi nggak sedikit kok ada yang dia cuma ternak aja. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pingin ribet ya teman-teman, kalau misalnya nemu orang yang memang bisa ternak, teman-teman bisa ngeplasmain ke dia. Teman-teman bisa beliin dia indukan, kemudian nanti hasil ternakannya teman-teman ambil semuanya atau teman-teman angkut semua. Nah, itu juga tergantung sistemnya sih, sistem perjanjian di awalnya bagaimana. Apakah harus diambil semuanya atau sistemnya lain gitu ya. Tergantung kesepakatan antara si pemilik ikan dengan yang dititipi atau yang diplasmain. Nah, jadi gitu Sobat Miftah. Jadi dua-duanya itu dilakukan secara beriringan. Tentunya prioritas adalah membudidayanya terlebih dahulu, karena orang yang bisa membudidaya itu biasanya dia bisa nampung juga ya, dia juga bisa nampung. Kendala dari seller atau reseller ikan itu adalah dia tidak bisa nampung. Nah, terkadang ikan yang dia beli dari tempat lain dipindahkan, ketika di tempatnya dia tuh ikannya sakit, kemudian dipaksain untuk dikirim, akhirnya dia ikannya mati gitu loh. Jadi seenggaknya orang yang bisa membudidaya itu dia bisa lebih berhati-hati atau dia bisa lebih tahu cara bagaimana menampung ikan yang ingin dia jual. Jadi gitu Sobat Miftah. Dua-duanya dipelajari. Jadi beternak, kemudian dalam proses pembesaran ikannya dia sudah latihan berjualan dari ikan milik temannya sekomunitas. Makanya pentingnya gabung komunitas tuh diantaranya seperti itu. Dia bisa menjualkan ikan milik temannya. Oke, ya itu pertanyaan pertama ya Sobat Miftah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Iman Sukirman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf bang, mau tanya, kalau mau buka toko ikan hias minimal modal berapa?
seperti toko akuarium punya Bang Miftah. Sebenarnya kalau minimal itu tergantung budget ya Sobat Miftah. Seberapapun modal yang kita miliki sebetulnya udah bisa kita berjualan ikan hias. Dan yang paling simpel adalah di rumah sendiri atau di halaman rumah atau di teras rumah, itu minimal banget udah bisa berjualan seperti itu. Cuma modal akuarium atau modal soliter. Ya kalau cupang kan modalnya soliter doang sama beli kulak ikannya ya. Kalau misalnya soliter ukuran 10 15 ya, kalau kita beli 100 piece itu kan biasanya harga 4.500 atau 5.000. Nah, kita modal itu 400.000 berarti ya, atau 500.000. Kemudian kita belanja ikan cupangnya yang cendolan aja ya. Itu ya harganya kisaran, kalau yang agak bagusan ya 3.500-an lah. Yang harga jualnya bisa 7.000 sampai 10.000. Kalau kita nyetok 100 berarti kan 350.000. Ya, itu udah berapa tuh? 500 tambah 300, 850. Tinggal ikan hias yang lain itu ya pokoknya disesuaikan lah dengan budget. Jadi jangan terlalu memaksakan harus bikin yang besar, karena modal besar juga tanggung jawabnya besar gitu. Apalagi modal itu diperoleh dengan cara berhutang ya. Kalau bisa tuh jangan dengan cara berhutang ya. Lebih baik mengembangkan kecil ya, dari sedikit demi sedikit kemudian berkembang, daripada langsung besar tapi dananya dari hutang, karena itu bakal menjadi tanggungan ya. Iya, kalau untung, kalau rugi kan malah tambah pusing kan. Nah, adapun toko yang saya buka itu dana 25 ya, dana 25. Itu saya dana 25 juta. Kiosnya alhamdulillah dapat 5 juta ya. Sisanya ya udah itu untuk sedikit renovasi, kemudian untuk spanduk, untuk rak, untuk etalase, untuk ikan hias dan sebagainya sampai bisa beroperasi itu. Rata-rata usaha sekarang itu ya minimal banget ya, untuk jalan dengan kios atau ruko itu rata-rata ya modal segitulah, paling kecil 30, 25 itu udah paling kecil sebetulnya. Itu modal yang kecil sebetulnya. Tapi kalau yang di depan rumah itu paling modal nggak nyampe 10 udah bisa, nggak nyampe 10 juta udah bisa kalau di rumah ya. Itu jadi seberapapun modalnya insya Allah sih udah bisa buka. Tentunya disesuaikan ya, bentuknya bakal menyesuaikan dengan budget. Assalamualaikum Mas, saya sangat terinspirasi, mau tanya agar menjaga ikan tetap sehat di toko gimana ya? Saya coba pelihara tapi seringkali banyak yang mati, apakah cukup kasih garam saja? Jadi ikan itu biasanya dia itu sakit ya karena kondisi airnya yang kotor ataupun suhunya yang rendah. Kalau misalnya kondisi air kotor, berarti kita harus rutin membersihkan filternya, atau kita sifon, atau kita kurangi airnya ya sedikit saja ya, 1/4 saja atau 1/3 paling banyak, kemudian ditambahin lagi. Kalau misalnya untuk dingin ya, untuk dingin lebih baik kita pakai heater, terutama ikan-ikan yang besar-besar ya. Terkadang ikan-ikan yang besar-besar itu dia lebih membutuhkan heater ya. Contoh misalnya ikan yang saya pakai ikan heater itu di toko ya, karena toko saya itu kan akuariumnya itu kan nyambung ya, 2 meter itu nyambung semua satu filter. Jadi cukup satu heater saja sudah bisa untuk panjangnya 2 meter. Itu kan 2 kali berapa tuh? 40 cm sama 30 cm kalau nggak salah. Agak lupa saya. Intinya panjangnya 2 meter itu cukup membutuhkan satu heater saja. White spot itu rontok semua. Ya, dan yang saya pakai ikan heater itu ikan lohan, ikan blood parrot, kemudian terkadang Oscar, arwana, kemudian koki itu. Koki terutama agak rentan ya kalau nggak pakai heater. Ya, kalau misalnya posisi akuariumnya agak masuk ke dalam itu butuh heater. Tapi kalau yang deket
deket pintu atau di depan itu alhamdulillah nggak pakai heater, nggak apa-apa. Ya mungkin karena terkena bias sedikit matahari ya, sehingga suhunya nggak terlalu dingin. Tapi bagi yang di akuarium yang bagian dalam itu kalau nggak pakai heater ya itu tumbuh white spot dan kemudian berangsur-angsur ikannya pada tumbang satu persatu. Tapi semenjak pakai heater alhamdulillah udah nggak pernah lagi kita ngalami ikan mati terkena white spot. Adapun kematian di toko ikan hias itu nggak bisa dihindari ya, pasti ya, mau bagaimanapun tetap resiko mati itu ada, dan itu udah resikonya orang usaha toko ikan hias. Dan biasanya itu nggak terlalu pengaruh sih ikan yang mati itu, yang penting kematian itu nggak signifikan loh, nggak massal. Kalau mati kayak 1, 2 itu masih normal aja, karena pasti ketutup kerugian kematian ikan itu dari penjualan ikan gitu loh, aman insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tanya Pak, keasikan jual sehingga lupa untuk menyisakan ikan bagus untuk jadi indukannya. Emang kenapa Pak? Maksudnya kan indukan aslinya masih ada. Emang kenapa harus ada indukan selanjutnya? Nggak bisakah kita pakai terus indukan pertama kita, jadi nanti dijual itu cuma anak-anaknya aja, sedangkan bapak ibunya yang biar aja kawin terus dan beranak terus? Ya iya kalau misalnya ini dari Kiai Funky ya. Nah, maunya sih kayak gitu. Cuma yang namanya ikan kan ada umurnya gitu loh. Terkadang batas dia beranak berapa kali itu sudah mati. Dan ada juga yang berpendapat kalau ikan bagus itu anak-anakan ke 1, 2 sampai 3. Selebihnya itu sudah harus diganti lagi indukannya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya ikan itu dipakai terus-terusan untuk produksi, ya dikhawatirkan kualitasnya akan menurun. Kemudian kalau misalnya kita, yaitu ketika kita ngandelin cuma satu indukan yang tua-tua, yang besar-besar itu, kemudian anakannya kita jual habis, ketika indukannya sudah mencapai batasnya kemudian mati, ya kan, akhirnya nggak ada lagi indukan yang bisa kita jual. Nah, nggak ada lagi ikan yang bisa kita manfaatkan sebagai indukan. Terus kalaupun ada, belum tentu ikan yang ada itu yang bagus gitu. Kadang kan kalau kita mau jual yang paling bagus juga kita jual, harusnya yang paling bagus itu harus kita tahan ya nggak harus dijual semua ya, tetap dijual tapi nggak harus dijual semua, harus ada yang kita pertahankan, terutama jantannya ya. Kalau betina sih cenderung bisa dipakai semuanya, walaupun ya ada yang berpendapat kalau betina juga harus disortir, harus yang bagus. Ada juga yang berpendapat betina itu justru malah yang dicari yang paling warnanya nggak bagus. Kenapa? Karena kalau yang betinanya warnanya nggak bagus, dia pasti kalah sama jantan, sehingga gen jantan yang banyak menuruni kepada si anak itu. Ya itu semua harus dibuktikan ya dengan praktek. Tentunya teman-teman sekalian punya pengalaman masing-masing ya, dipegang aja itu sesuai pengalamannya masing-masing. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Makasih banyak buat Sobat Miftah yang telah menyaksikan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.